Hah? 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 Hahe hahe. Fisika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk persiapan PTS nanti, sebetulnya kalian bisa latihan soal yang banyak tentang bab yang sudah dipelajari. Tapi dari kuis yang kemarin, nanti saya riset lagi, silahkan kalian kerjakan lagi. Di yang sekarang sesi ini saya akan bahas soal kuis inti yang kemarin ya. Kita bahas sedikit-sedikit dari yang ini dulu. Ya, pertanyaan yang pertama, perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr. Sebetulnya banyak perbedaannya, tapi yang paling beda adalah kalau misalnya model atom Rutherford, dia model atomnya ya gitu aja gitu kan ya, maksudnya ya modelnya dia mengelilingi gitu kan ya, sama seperti yang Bohr juga mengelilingi, tapi bedanya adalah kalau di Rutherford dia tuh mengelilinginya tuh sambil ngeluarin energi gitu, melepaskan energi yang secara kontinu, jadi terus dia mengeluarkan energi. Lama-lama kalau kayak gitu bisa jatuh dong ke bawah sini, itu kelemahannya. Bedanya di Bohr sama-sama mengelilingi, tapi kalau di atom Bohr dia tidak sambil melepaskan energi. Energi itu lepas atau ditambah hanya ketika dia mau transisi. Itu bedanya kalau di Bohr. Itu yang paling jelas beda antara Bohr dan Rutherford. Itu ya. Kayak gitu. Selanjutnya, di nomor selanjutnya, energi elektron pada keadaan dasar di dalam atom hidrogen adalah min 13,6 elektron volt. Energi elektron pada orbit dengan bilangan kuantum N adalah, kan energi ini mah sebetulnya hafal rumus langsung ketemu sih kan, rumusnya En sama dengan min 13,6 per N kuadrat gitu ya. Tinggal dimasukin aja sih min 13,6 dibagi N kuadrat, N nya 4 nih, N kuadrat 4 kuadrat berarti 16 kuadrat. Nah, berapa hasil dari min 13,6 dibagi 16? Udahlah, itu mah ketemu jawabannya, hitung aja. Saya nggak akan sampai ngitung-ngitungnya ya, saya hanya menjelaskan caranya aja. Kenapa? Karena ya hitung mah dihitung aja gitu kan, matematik ya. Oke, selanjutnya di nomor ini, sebuah elektron pada atom hidrogen berpindah dari orbit dengan bilangan kuantum N sekian 1 ke N3, maka elektron tersebut akan apa? Oke, dia berpindah nih dari kulit N1, dari kulit yang dalam ke kulit yang 3 keluar gitu ya, pindah keluar. Elektron itu akan kayak gimana? Ini berkaitan dengan energi ya. Oke, rumusnya itu kan sebetulnya dari yang super lambda sama dengan R dikali ya super N tujuan kuadrat min super N asalnya kuadrat gitu kan, atau F ini I ya, finishnya atau ini inisialnya sama aja, tinggal dicari sebetulnya. Atau boleh langsung juga kayak gini nih, ini si N yang dimasukin tujuannya ini ke 3, asalnya dimasukin 1, boleh kayak gitu. Atau di sini udah ada rumus nih, N sama dengan tuh rumus yang tadi yang di nomor sebelumnya. Ini juga bisa cari nanti di energi yang pertama, misalnya kamu cari masing-masing E3 berarti kan min 13,6 3 kuadrat, sedangkan yang E1 sama dengan min 13,6 per 1 kuadrat. Nanti dapat selisihnya berapa, diselisihkan, berarti nanti energinya, delta energinya sama dengan energi mutlak aja ya, 1 min energi yang 3. Nah, hasilnya itulah energinya. Nah, nanti melepas atau menerimanya tergantung. Jadi untuk melepas, untuk dia pindah dari dalam keluar itu butuh energi ya. Kalau dia mau keluar dari inti atau keluar dari atom kan dia butuh energi.
Sedangkan kalau misalnya dari luar ke dalam nih, dari luar ke dalam, dia harus melepaskan energi. Maka kalau dari berpindah dari N1 ke N3 dari dalam keluar, maka dia harus mendapatkan energi sejumlah delta E ini gitu loh. Gitu sebetulnya cara ngerjainnya. Oke, cukup. Selanjutnya, di nomor yang selanjutnya, banyaknya neutron yang dimiliki oleh suatu ion ini ya. Nah, ini kan 20 ini adalah nomor proton, berarti protonnya 20. Jelas. Ini nomor massa. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah neutron sama dengan 40. Berarti proton plus neutron sama dengan 40. Berarti kalau protonnya 20, neutronnya berarti berapa? Ya 20 juga gitu udah. Terus ini buat apa yang 2 plus? Itu untuk jumlah elektronnya. Di situ biasanya kan nomor proton tuh sama dengan nomor elektron, ya kan? Biasanya kalau nggak ion, kalau netral. Karena ini ion 2 plus, artinya elektronnya kurang 2. Berarti elektronnya nanti di sini ada berapa? Cuma 18 gitu. Bukan protonnya yang jadi 22 ya. Enggak, tapi elektronnya yang kurang dari ion itu. Oke, selanjutnya untuk yang ini. Oke. Maka energi ikat atom. Energi ikat atom kan rumusnya ya E sama dengan delta M dikali 931. Delta M nya dulu cari. Delta M nya adalah massa inti. Massa intinya mana, ini yang diketahui nih. Massa inti Be bla 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 nih. Itu masukin ke sini. Kemudian dikurangi total massa proton ditambah massa neutron, jumlahnya ya. Ini massa proton sekian, massa neutron sekian. Nah, protonnya berapa? Ini kan Be 9, ini 4 ya. Berarti protonnya N-nya, protonnya 4, neutronnya 9 kurang 4, berarti neutronnya 5. Nah, nanti berarti di sini masukin massa inti ya, di sini nih masukin. Kemudian massa proton dikali massa protonnya ini dikali 4 ditambah massa neutron yang ini dikali 5, kurangin, udah ketemu jawabannya. Kayak gitu cara ngerjainnya. Selanjutnya yang ini, perhatikanlah reaksi inti berikut. Unsurnya pada reaksi tersebut adalah, nah ini mah harus sama jumlah kiri dan jumlah kanannya, sama atas dan sama bawahnya. Lihat yang kanan nih 8 tambah 1 berarti ada 9 ya kan. Berarti di sini 7. Nah di bawah sini harus ada berapa untuk 9? Berarti kan 2. Ini 17 tambah 1 berapa? 18 kan. Berarti ini juga harus ada 18. 14 kurang berapa ke 18? Kurang 4 kan. Berarti si Y ini 4, ini 2 ya. Nah ini mah hafalan ya, kalau harus hafal helium ini tuh atau alfa. Ini helium atau alfa yang 42 kayak gini. Nanti elektron berapa, proton berapa, itu juga harus hafal. Selanjutnya, suatu zat radioaktif memerlukan 6 tahun untuk menjadi 1/4 masa awalnya. Ya, ini mah gampang ngerti ya. 6 tahun untuk menjadi 1/4. Kan waktu paruh tuh gini. Soalnya ditanya kan waktu paruh nih. Waktu paruh tuh gini, tadinya 1 meluruh setengah. Nah, 1 dijadi setengah itu 1 waktu paruh gitu loh. Jadi setengah menjadi setengahnya jadi 1/4. Ini waktu paruh lagi. Ini ada 2 kali waktu paruh. Jadi kalau 6 tahun ini adalah 2 kali waktu paruh, 1 waktu paruhnya berapa? Ya 3 tahun gitu kan. Itu gampang. Oke, selanjutnya. Suatu zat radioaktif dengan waktu paruh 3 bulan memiliki kuantitas peluruan sebesar ya 5, ya tinggal dihitung aja kan. Lambda sama dengan ln 2 waktu paruh kan ya. Waktu paruh tuh T setengah gitu. Berarti ya udah tinggal dikali. Ini kan ln 2 tuh 0,693. Soalnya kan nggak bawa kalkulator kan kalau ujian, ya udah 0,693 dibagi waktu paruhnya 3 bulan. Hasilnya berapa? Titik-titik per bulan gitu udah. Tinggal hitung segitu doang.
Selanjutnya, manfaat dari zat radioisotop C14. Ini mah hafalan ya. C14 mah adalah untuk fosil, mengukur fosil pakai C14. Nanti bisa jadi tanya bukan C14, bisa I131, bisa SR bla bla bla, bisa uranium 235, banyak ya. Itu yang dihafalin. Di mana ngafalnya? Di internet banyak. Yang merupakan pemanfaatan radioisotop di bidang kesehatan. Ya Allah, bidang kesehatan ini mau udah jelas kan Pak. Perlu ya. Terapi radiasi ya, kalau terapinya pasti kesehatan. Kandungan air tanah ya memang bisa buat kesehatan, tapi ini lebih bukan ke sini tapi lebih ke hidrologi gitu kan ya. Berarti bukan yang kedua. Kemudian sebagai perunut. Nah itu perunut itu maksudnya untuk mengecek ya. Perunut itu adalah untuk mengecek kandungan. Kemudian menurut nomor fosil ini juga bukan ya, tadi C14, berarti jawabannya 1 dan 3 gitu. Udah gitu isinya. Ini berarti isinya adalah 1 dan 3. Udah itu ya, tolong dipahami. Kalau nggak ngerti diulang-ulang terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.